Tanji. Oke, thank you. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita lanjut di materi kita untuk klasifikasi sistem informasi manajemen ya. Jadi minggu lalu udah kenal bagaimana step untuk pengembangannya. Hari ini kita lihat pemodelan untuk klasifikasi ini. Ya. Kalian bisa cari dalam beberapa buku. Ada karangannya Jane Birch, Gardner B. Davis, McLeod, Raymond. Masing-masing membahas tentang bagaimana sih memanajemen sistem informasi. Yang paling terbaru bukunya si McLeod ya, Raymond. Oke, untuk klasifikasi SIM dan manajemen, ada beberapa karakteristik yang kemarin kita udah bahas ya. Jadi komponennya ataupun elemennya si sistem itu apa saja, batasannya, lingkungan luar ataupun environment, bagaimana dia saling terhubung ataupun dengan interface-nya, bagaimana inputannya, proses apa yang dia olah, gitu, keluarannya apa, tujuan ataupun goals dan sasaran objektif yang mereka mau raih, itu semua digambarkan beberapa pertemuan yang lalu, dan ada juga yang akan kita bahas kembali di sini untuk mempertajam kembali di karakteristik sistem informasi di functional manajemennya. Untuk di bagian klasifikasi sistem sendiri, kita bagi ada beberapa hal. Pertama, ada yang namanya abstract system dengan physical system. Yang mana sih itu dibilang sistem yang basisnya abstrak dengan sistem yang physical. Kemudian ada natural system, dalam artian kita bisa lihat ya, sistem yang ngebahas dan modeling di luar dari buatan manusia, sedangkan ada satu yang mainnya di human made system. Ada juga yang deterministic system ataupun probabilistic. Ini mungkin kalau kalian belajar matematika dulu kenal dengan nama kemungkinan ya, teori kemungkinan atau probabilitas. Yang terakhir ada closed system dan open system. Ada yang sifatnya sistem yang secara terbuka dan tertutup untuk didistribusikan. Kalau kita bahas seperti kayak Play Store, App Store, dan lain-lain, itu adalah open system, di mana seluruh developer Android, developer iOS, gitu ya, mereka naruh apps-nya itu secara terbuka, dan orang pun bisa mengakses aplikasinya juga secara terbuka, open system. Nah, untuk sistem komputer sendiri, secara garis besar, kalau kita gambarkan ya, ada yang di main sistem software itu lebih untuk ke bagian manajemen software programnya. Ada yang masuk sebagai kita supporting dalam sebuah programmingnya. Ada yang masuk dalam development softwarenya ataupun sistem proses developingnya. Kemudian ada application softwarenya. Yang samplingnya ada dua. Ada tujuannya adalah general purpose atau ini jadinya adalah semacam kayak produk gitu. Ataukah dia spesifik? Misalkan saya bikin kayak aplikasi blog gitu ya. Blog contohnya mungkin kayak pakai WordPress ataukah pakai Blogspot. Nah, itu semua adalah model-model general purpose. Namun jika kita pakai spesifik, misalkan ya, contoh saya bikin aplikasi sistem informasi akademik kampus. Nah, berarti itu adalah spesifik program. Nah, kadang di luar ada hal yang persepsi yang mesti disamakan sama user ataupun klien kalian nantinya. Misalkan kalian jadi seorang programmer. Apa itu? Kalian mesti memberikan kejelasan kenapa spesifik program itu lebih mahal dibandingin general app program, gitu ya. Ini yang kadang biasa salah persepsi orang. Misalkan kita dimintain bikin web, gitu. Kita bikin web, kita ngebuat sebuah website, kemudian mereka teringat gitu. Jadi yang sebelumnya kita tawarin karena website yang diminta ini spesifik untuk ke tokonya dia, ya, spesifik untuk ke tokonya dia, otomatis harganya itu seperti bikin baru aplikasinya. Nah, kita biasa tembak misalkan 10 juta nih, ini harganya apps-nya berdasarkan fitur dan lain-lain itu harganya 10 juta. Si klien akan ngomong, kok mahal, kemarin saya cuma dapat ini 500.000. Dibayangin ya, dari yang 10 juta jadinya 500.000 gitu harga aplikasinya. Nah, kita bisa cek kembali, berikan penjelasan, Bu, yang di sana kenapa 500.000, aplikasinya itu general. Artinya Ibu menyesuaikan dengan aplikasinya. Gitu. Kalau spesifik,
gitu ya. Aplikasi ini yang menyesuaikan ke keinginannya ibu. Beda ya, ini dua hal yang berbeda. Satu, kita mengikuti alur aplikasi, satu, aplikasinya akan mengikuti alur dari si klien. Itu dua hal yang berbeda. Ketika user mengikuti alur si program, berarti general. Ya, jadi kita bisa lihat Gojek, Grab, dan lain-lain. Itu adalah general purpose. Itu kenapa bisa disebut general? Kita mengikuti alurnya Grab. Kita mau memesan itu pencet tombol icon A, muncul form untuk pengantaran, diisi untuk alamatnya, kemudian diisi makanan yang kita mau bawa dan seterusnya. General purpose. Spesifik enggak seperti itu. Misalkan satu toko nih mau dibikin aplikasi pengantaran, nah, baru dipikirin interface pengantarannya gimana, metode pembayarannya seperti apa. Nah, itu adalah spesifik. Jadi dua hal ya. Jadi general purpose app program sama application specific program. Nah, untuk di sistem komputer pun juga di sisi software terpengaruh sama hardware dan brainware gitu ya. Jadi mulai dari CPU-nya, monitor, keyboard itu semua masuk di bagian hardware. Sedangkan di fungsionalnya kita sebagai orangnya ya kita sebut dia sebagai brainware ataupun orang-orang yang akan mengoperasikan si softwarenya, orang-orang itu disebut dengan brainware. Apa aja? Bisa jadi dia database. Ada data, kita akan ntar lihat beberapa contoh database. Kemudian ada administrator, kemudian akan ada sistem analis, kemudian akan ada programmer, dan yang terakhir ada operator. Jadi kalian bisa lihat sisi di mana software ini berjalan, dia akan membutuhkan beberapa komponen-komponen ini, dan komponen ini yang akan melengkapi di sisi software. Nah, bagaimana model hubungannya di antara hardware, software, dan brainware ini sendiri? Brainware ataupun software ini focusingnya ada di bagian luar sebenarnya. Nah, yang semakin ke dalam itu adalah semakin core inti dari aplikasi ataupun komputer yang berjalan. Brainware misalkan kita ada di lingkup yang paling luar, kita berinteraksi dengan application software dan sistem software. Gitu ya. Jadi kita bakal berinteraksi dengan tombol simpan, tombol edit, misalkan tombol pencarian, misalkan tombol pengeditan, itu semua yang ditampilkan dalam application software. Sedangkan application software dia akan berkomunikasi dengan sistem software, gitu ya. Jadi dia akan berkomunikasi. Jadi awal tadi kita bisa lihat, saya coba tandain dulu. Nah, brainware dengan application software kita berkomunikasi tadi ya. Jadi tombol close gitu. Bagaimana tombol simpan misalkan. Tombol exit-nya ya, bagaimana pokoknya semua yang di bagian application itu kita berinteraksi di sana. Sedangkan di belakang application ini akan berinteraksi dengan sistem software. Apa aja tuh, mulai dari operating sistemnya dia pakai apa, gitu ya. Operating sistemnya dia pakai apa, apakah butuh grafis atau enggak. Jadi semuanya akan berkomunikasi melalui sistem software. Namun yang berkomunikasi itu antara application dan sistem software. Sedangkan untuk sistem software ini akan berkomunikasi dengan perangkat-perangkat yang ada dalam komputer hardware. Apa aja? Mulai dari dia komunikasi misalkan, saya ada proses perhitungan. Nah, proses perhitungan dia akan main di RAM-nya misalkan, ya. Ada proses perhitungan, dia akan bermain misalkan di prosesornya gitu ya, prosinya. Mulai dari mungkin ada Core i3, Core i5 dan seterusnya. Kemudian dia akan main misalkan ada proses untuk perhitungan grafis misalkan. Nah, dia akan bermain di VGA-nya misalkan. Jadi secara garis besar hubungan antara hardware, software, dan brainware itu kita gambarkan seperti ini. Jadi lingkupnya kita sebagai manusia yang akan menggunakan aplikasi itu hanyalah sampai di application software. Gitu. Sisanya application software ke belakang mereka akan berkomunikasi sendiri. Itu ya. Nah, bagaimana hubungan data dan informasi? Data ini dia bersifat objektif, jadi sangat tergantung bagi si penerimanya ya. Jadi misalkan kita disuruh ngolah nih, saya mau ngebuat absensi mahasiswa, gitu ya, absensi mahasiswa.
Absensi mahasiswa ini sendiri kalau kita perhatikan ya mau tidak mau mesti dicek kembali ya. Apa aja sih datanya untuk bikin absensi? Absensi itu untuk bikin absensi ada beberapa hal yang mesti disiapin. Apa aja? Mulai dari mata kuliahnya apa, gitu ya. Siapa nama dosennya, gitu ya. Siapa nama mahasiswanya dan NIM-nya dan seterusnya. Komponen ini wajib ada, gitu ya. Oh, sama satu lagi nih, ruangan. Gimana sih orang ruangan kelasnya? Gimana sih orang mau belajarnya di mana? Nah, komponen ini wajib ada untuk menyusun jadi sebuah absensi. Jadi kalau nggak ada, ya absensinya nggak mungkin bakalan bisa jadi. Kayak mata kuliah nih misalkan. Ya, orang yang mau belajar di dalam itu mau belajar mata kuliah apa untuk di absennya. Kemudian nama dosennya, absensi pun juga nggak bakalan bisa muncul kalau dosennya pun nggak ada, siapa yang bakalan ngajar. Terus nama mata kuliah sama, gitu ya. Mata kuliah walaupun ada sorry, nama mahasiswanya, walaupun ada mata kuliahnya, dosennya, kemudian ruangan, namun tidak ada mahasiswanya, ngapain bikin absensi, gitu ya. Kemudian yang terakhir ruangan gitu. Jadi mata kuliah mahasiswanya siapa, itu udah terclear dengan jelas gitu. Saya hold dulu ya, 5 menit. Wait a minute. Oke, kita lanjut. Sorry, ada telepon mendadak. Uh, ini udah clear ya. Jadi bagaimana untuk pemodelan data bersifat objektif, hubungan data dengan informasi. Sampling tadi kita ambil absensi. Gitu ya. Jadi tanpa ada komponen mata kuliah, dosen, mahasiswa ataupun ruangan, absensi tidak akan bisa kita buat. Gitu ya. Jadi sangat penting untuk
tahu apa sih hubungan datanya gitu ya dari satu komponen ke komponen lain agar bisa digunain gitu. Lanjut. Nah, bagaimana dengan data dan database gitu. Jadi ada beberapa istilah juga kalau kita mau manajemen sebuah aplikasi gitu ya. Jadi data ini lebih fokus ke bagaimana kita mendefinisikan gitu ya. Jadi kalian misalkan saya butuh data mahasiswa. Data mahasiswa itu apa aja sih yang melekat ke mahasiswa? Atribut nilainya ya. Mulai dari kita definisikan misalkan mahasiswa itu dia terdiri dari data, anggap ya kayak gini, mahasiswa. Dia terdiri itu misal mulai dari nama gitu ya, namanya. Nah, apalagi yang melekat di mahasiswa misalkan dibutuhin tempat tanggal lahirnya misalkan gitu ya. Apalagi nih yang dibutuhin misalkan dia udah angkatan berapa ataupun masuknya dulu kapan gitu ya, tahunnya misalkan. Kemudian apalagi nih yang melekat sama mahasiswa, ada jurusannya gitu ya, misalkan. Jadi kita bisa tahu gitu ya, atribut ataupun definisian datanya apa aja yang disimpan. Nah, setelah kita tahu definisi data yang ada, kita taruh nilai atributnya. Nama ini nampung apa sih? Oh, dia nampung huruf gitu. Ya, nampung huruf, nggak mungkin ada angka gitu ya di dalam nama. Makanya tipenya jadinya adalah string misalkan. Gitu ya. Atribut nilainya berupa nilai string. Tempat tanggal lahir, ya karena ini berisi tanggal dengan tempat lahir ya bisa jadi di dalam kita bakalan ngisi gabungan ada date itu untuk nampung data tanggal dan seterusnya, sama tahun juga date. Jurusan sama karena dia menampung cuman teks, ya udah berarti string gitu ya. Nah, jadi di definisi datanya itu sendiri mulai kita definisikan apa aja komponen yang melekat sama si data mahasiswa misalkan, atribut nilainya apa aja, bagaimana hierarki datanya misalkan, apakah positioningnya mahasiswa lebih tinggi dari data dosen ataupun data dosen lebih tinggi dari data mahasiswa. Ini kita yang ngatur dari sisi yang ada di lapangan gitu misalkan ya. Nah, setelah kalian tahu bagaimana mendefinisikan, tahu komponen atribut nilainya, hierarkinya, step selanjutnya adalah tahu gitu penggunaan database yang dipakai. Jadi apakah dokumen yang kita simpan itu akan mau diekspor nanti jadi sebuah file gitu ya. Kemudian kita memilih nih database apa sih yang mau dipakai, apakah sifatnya database yang berelasi gitu ya. Ini penting diperhatikan, ataukah apa namanya? Atau orang sering sebut ya MySQL gitu ya, MySQL, SQL, ataukah sifatnya database yang NoSQL atau orang sering sebut basisnya adalah objek gitu ya. Jadi database-nya basisnya adalah objek atau orang sering sebut dengan NoSQL. Nah, pendekatannya bagaimana? Bagaimana kita buat arsitekturnya, modelnya, berapa tabel, data sharing dengan integritas dari database-nya. Jadi alur ketika ngebuat informasi dalam manajemen sebuah sistem informasi itu ya, spesifik dari data dan database itu akan memperhatikan beberapa komponen-komponen berikut ini. Gitu. Jadi ketika kalian ngebuat sebuah aplikasi harus tahu apa aja yang melekat sama komponen tersebut. Ini diingat baik-baik ya. Tahu apa aja atribut yang melekat sama objek tersebut. Jadi perlu dipikirkan. Misalkan saya mau bangun aplikasi toko. Oke, toko itu ada apa aja di dalam? Ada kasir, ada pemilik toko, ada gudang. Nah, kalian harus mikirin apa aja atributnya kasir, apa aja atributnya pemilik atau toko gudang, dan seterusnya. Kalau stok dan lain-lain, misalkan mulai dari nama barang, itu kan spesifik untuk definisi datanya. Gitu ya. Jadi nama barang, kemudian expire barangnya, gitu ya. Kemudian ada intinya adalah kalian memetakan apa saja yang masuk sebagai atributnya ya, atributnya, dan bisa mendefinisikan tipe dari atributnya. Kita lanjut.
Kalau saya ambil beberapa pengertian ya dari Scott, bukunya si Scott dengan Davis, dia bilang data itu adalah sekumpulan fakta atau bilangan, angka, simbol, bentuk. Kalian bisa olah apapun dia menjadi sebuah informasi. Davis pun juga sama, dia katakan fakta ini relatif belum berarti bagi si penerima kalau di sisi data gitu ya, uh, kecuali dia sudah diolah gitu ya. Nah, penggambaran fakta ataupun pengertian dari suatu instruksi itu akan lebih mudah dimengerti dan diolah oleh manusia, atau peralatan yang digunakan itu juga disebut dengan data. Jadi bagaimana penggambarannya, bagaimana pengertiannya, instruksi apa yang dia pakai gitu diolah oleh manusianya, peralatan yang digunakan. Inilah yang kita sebut dengan data ya. Nah, hubungan data dengan database ya tergantung ya. Jadi tadi kita bisa lihat ada data mahasiswa, ada namanya, jenis kelaminnya misalkan, tempat tanggal lahir, jurusannya. Nah, bagaimana kita simpan dia ke dalam sebuah formatting databasing. Di ibaratnya kayak kalau MySQL ya bikin dia kayak model table. Mungkin sudah belajar Excel adik-adik, jadi kayak ibaratnya bikin tabel biasa, gitu ya. Terus memikirkan apakah datanya ini akan secara model relasi bisa kepake ataukah dia hanya perlu untuk modeling objek gitu ya. Kita akan mikirin bagaimana keuntungan pemakaian sistem databasingnya. Terus bagaimana sih kerugian pemakaian sistem database-nya? Ini yang perlu dipikirkan. Misalkan dari satu database ke database lain, itu memerlukan proses pengolahan yang banyak. Nah, bisa jadi server akan kerja berat dan servernya akan down. Contohnya kayak gimana? Kita bisa lihat website contoh kayak pendaftaran yang dibuka sama pemerintahan. Contohnya website untuk CPNS. Orang daftar, kalau jumlahnya langsung ribuan ataupun triliunan orang langsung masuk gitu ya, itu otomatis bisa jadi dia punya server akan down gitu ya. Istilah yang dipergunakan juga dalam database mesti dipahamin, mulai dari apa itu relasi, apa itu tuh select data table misalkan, apa itu drop table misalkan. Ya, dari sekarang akan memperhatikan di sanalah hubungannya data dan database. Nah, ada istilah DBMS gitu ya, di pemrogramming kita ada namanya database management system. Di sini lebih ke arah apa sih pengertiannya DBMS, bahasa yang kepake di DBMS apa aja, fungsinya, komponennya apa, kemudian kita bisa pilih gitu apa perbedaannya antara FMS ataupun traditional file management system dengan apa namanya database management system gitu. Kalau filing management system ibaratnya gini nih, kalian nonton film Korea ya. Ada banyak judul, disatuinnya dalam folder Korea gitu. Kalian nonton film horornya Indonesia, ada banyak judul tuh, adalah kuntilanak beranak lah, apalah semacam itu, semua jenis-jenisnya itu film hantu-hantu atau film horor, kalian satuin dalam film horor. Nah, judulnya ya, di isinya dalam ada file-file film horor. Nah, itu modeling file management FMS. Jadi kalian tradisional mengelompokkan dalam bentuk sebuah folder. Bagaimana dengan model database management system? Beda lagi, kalian akan ngebuat beberapa tables disesuaikan dengan objek apa aja atribut yang menempel sama objek tersebut. Ya. Nah, ini di DBMS tadi ya, ada beberapa sampling untuk macam-macam database, adik-adik. Ada yang namanya JSON, JavaScript Object apa namanya database gitu ya. ada beberapa modeling. Nah, JSON ini kalian nanti akan dapat gitu di 3 semester lagi mungkin, ataukah mungkin sekarang udah mulai lirik aplikasi Android mungkin, dan kalian mau menghubungkan dari data satu ke data lainnya, apa namanya, kalian bisa lihat bahwa format filenya ini dia akan mengirimin data dalam berupa data JSON. Apa ini JSON? Ini bisa kita pakai untuk komunikasi atau pertukaran data. Misalkan antara satu web dengan web yang lain, ataukah satu aplikasi web dengan aplikasi mobile, gitu ya. Apa namanya? Yang bisa kita gunain. Gitu. Nah, samplingnya ada banyak sebenarnya. Kalian bisa bikin.
mulai dari data perkiraan cuaca misalkan, data gempa bumi misalkan, dan seterusnya. Kalian bisa ambil samplingnya dan bisa dimasukkan ke dalam aplikasi. Saya coba share screen samplingnya ya. Samplingnya. White. Ini adalah contoh dari aplikasi yang teman-teman bikin untuk mana ya? Nah, ini bisa kelihatan dah ya. Nih, adik-adik. Nah, saya misalkan buka nih data BMKG gitu ya. Data bmkg.go.id nih. Ini adalah data terbuka dari BMKG. Ini ya, data terbuka dari BMKG. Di sini akan memberikan raw data gitu ya, formatting JSON data yang bisa kita olah dalam berbagai aplikasi. Gitu ya, dari berbagai aplikasi. Contoh, misalkan saya mau lihat data perkiraan cuaca. Akan saya tekan, ya, akan keluar seperti ini. Tuh, bisa dilihat ya. Jadi yang terkirim itu adalah beberapa data XML, formattingnya JSON. Misalkan kita mau lihat perkiraan cuaca yang ada di Sulawesi Selatan lah ya. Sulawesi Selatan. Nah, ini dia. Digital forecast Sulawesi Selatan. Nah, dia akan kelihatan seperti ini. Semuanya kelihatan gini yang saya share? Anyone? Iya, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Saya lanjut. Kalian bisa lihat formattingnya itu nggak seperti yang kita lihat di HP gitu ya. Kalau di HP kan langsung kelihatan ada gambar hujannya gitu ya. Kemudian ada gambar di mana dia hujan dan seterusnya. Nah, data yang di BMKG itu hanya ada seperti ini. Adik-adik. Bisa dilihat ya. Jadi time range-nya hourly. Jadi per jam nih, jam 6, jam 12, jam yang ke-18, jam yang ke-24 dan seterusnya. Date time-nya 2020, bulan 10, itu tanggal 14 gitu ya. 000 dan seterusnya. Dia akan kasih tahu Ki bahwa 70 derajat 75 datanya itu ada 75 dan koordinatnya pun juga udah dikasih tahu nih, longitude dan latitude-nya. Nah, ini longitude dan latitude ini kalau kalian perhatikan ini mengarah ke Bantaeng ya. Ini lihat nih, Bantaeng. Jadi ini adalah koordinatnya Bantaeng. Di mana datanya akan dikasih tahu date time-nya dan seterusnya gitu. Nah, kita bisa lihat lain contohnya data gempa nih. Ini yang penting. Bisa kalian beritahu ke orang, kita akan bisa lihat baca datanya seperti ini. Gitu ya. Jadi BMKG itu udah ngasih data ke kita loh. Kita sisa olah aja datanya. Formatting yang tadi saya bahas adalah JSON. Gitu. Auto gempa, kita bisa lihat. Nah, gempa paling terbaru ada kejadian di Bengkulu. Dia di 24 km di Bangku Selatan. Seluma Bengkulu 62 km. Ini yang kena dampaknya ya. Jadi wilayah 1, 2, sampai dengan 5. Potensi, dia bilang tidak berpotensi tsunami. Jadi kalian bisa lihat formatnya ada wilayah 1, tutupnya aja wilayah 1, di mana koordinatnya, lintangnya 4,61 lintang selatan, bujurnya ada 102,76 bujur timur. Kejadiannya ada di tanggal 10 Oktober. Jamnya kemarin adalah jam 5 sore. Ini titik koordinat gempanya. Itu. Jadi kita nggak perlu turun ke lapangan gitu untuk pasang sensor dan lain-lain untuk cek gempa, nggak perlu. Kita bisa pakai data yang udah disiapin oleh BMKG dan kita udah bisa bikin aplikasi informasi gempa gitu ya, aplikasi informasi gempa dan datanya valid. Kenapa? Kita ambilnya langsung dari BMKG. Nah, ini adalah database yang dipunya sama BMKG ya, adik-adik. Bisa dilihatlah di sini. Jadi ini sangat membantu sekali bagi orang-orang beberapa aplikasi gitu ya. Beberapa aplikasi yang ranahnya menggunakan beberapa sampling database formatting JSON. Oke, saya lanjut lagi. Nih. Jadi bisa dilihat ya tadi. Sangat umum digunakan untuk komunikasi pertukaran data web browser dan web server. Kita bikin web, mau bikin aplikasi Android,
datanya udah ada di web sebelumnya, kita bisa pakai. Formatting pertukaran data, JSON kepanjangannya adalah JavaScript Object Notation. Ya, itu kelebihannya dia. Jadi walaupun satunya dibuat di web, satunya dibuat Android, mereka tetap bisa berkomunikasi melalui apa? Formatting database JSON. Nah, ada contoh lain juga sebenarnya yang kita bisa pakai. Contohnya databasing untuk berbasis objek. Kalian bisa lihat contohnya console Firebase. Nah, saya kasih lihat lagi contoh sampelnya adik-adik. Jadi semua saya kasih lihat ya. Jadi sisa kalian nanti, oh ini contohnya, oh ini modelnya, oh ini implementasinya. Nah, ini bisa dilihat. Ini adalah database untuk berbasis objek yang dipunya oleh Google. Produknya Google namanya adalah Firebase. Saya bikin sebuah website dengan, ini bukan MySQL ya, yang kalian pelajari di kampus. Ini tersendiri, ini basisnya objek. Kita bisa lihat apa namanya, sampling untuk bagaimana tampilan websitenya, di mana tampilan websitenya itu bisa kita cek di bagian hosting, gitu ya, di bagian hosting. Ini dia akan beritahu kita apa nama domainnya, ini nama domainnya, gitu ya. Ketika diklik dia akan lompat ke tampilan aplikasi websitenya, kurang lebih seperti ini, gitu ya. Ini adalah websitenya, bisa dilihat. Nah, kalian bisa lihat webnya seperti ini. Di mana sih data-data ini? Misalkan nih, data kayak gini. Ini kan data berita nih, bagian bawah. Nah, ini disimpan di mana? Ini simpannya ada di Firebase yang tadi. Ini. Dia akan nyimpan data ke bagian real-time database, ataukah yang nyimpan ke Cloudflare Store. Jadi, tergantung kita butuh pemodelan datanya, apakah butuh data real time ataukah dia butuh availability data yang besar. Gitu ya. Kita coba lihat datanya ya. Ini, nah ini tadi berita, dia akan bikin ID. Gitu ya. Ini dia, ada kontennya, nama kontennya, ada judulnya, ada nama gambarnya, ada apa namanya, ada tanggalnya. Nah, ini ya, bisa kalian lihat semua untuk pemodelannya. Gitu. Jadi ada yang nyimpan datanya, ada yang simpan kontennya, ada yang simpan tanggalnya, dan seterusnya. Nah, ini ya, kurang lebih seperti ini yang basisnya objek, karena masing-masing akan dibuat satu struktur. Konten isinya seperti ini, gambar isinya ini, judul isinya ini. Gitu ya. Nah, kita lanjut kembali di slide. Ini adalah contoh database untuk real-time databasing ataupun basis objek. Kita lanjut. Itu contoh ya, sudah dua yang saya tunjukin, adik-adik. Satu JSON formatting yang kalian bisa pakai untuk pertukaran data, database-nya udah ada. Satunya lagi, adik-adik bisa gunain database sampling dari Firebase, Google. Ya. Nah, ada formatting untuk XML. Ini tadi yang gempa ya. Gempa itu kan XML, tapi dia kelengkapan ataupun model pertukaran datanya adalah dengan JSON. Kalau kepanjangan XML ini adalah Extensible Markup Language. Jadi formatnya bisa dibaca sama manusia dan dibaca oleh mesin. Jadi dia menekankan ke generalisasi data. Nah, kalau di Android lebih kayak gini aplikasi. Saya bikin aplikasi Android misalkan, kita bisa tahu itemnya apa aja, gitu ya. Selalu bukanya item, penutupnya item, kemudian nilainya datanya apa. Formatting disimpan ini dalam format XML. Bisa diperhatikan ya. Format yang disimpan adalah XML. Kita lanjut. Ada yang database, contohnya adalah MySQL. Nah, ini yang akan kalian pelajari kayaknya di semester-semester lanjutnya. Tapi yang sampel tadi itu adalah yang sementara lagi kekinian dan lagi digunakan sama teman-teman developer. MySQL itu suatu sistem manajemen ya, sifatnya adalah relasi. Jadi kita bikin tabel, ada banyak tabel mahasiswa, tabel dosen, tabel mata kuliah, masing-masing ada tabelnya. Sisanya untuk kita mau buat absensi. Kita tinggal menghubungkan tabel mahasiswa, tabel dosen, tabel mata kuliah. Jadilah satu tabel namanya
tabel absensi. Nah, itu yang disebut dengan relasi. Kita bagaimana menghubungkan antar satu tabel dengan tabel lainnya, menghasilkan satu data, gitu, satu informasi. Nah, aplikasi yang dipakai ada banyak ya, kalian bisa pakai LAM, ada Exam. Nah, itu udah di dalamnya udah satu paket tuh, ada Linux-nya, ada Apache-nya, ada MySQL-nya, ada apa namanya Perl, PHP dan Python gitu. Jadi dia gunain database yang apa aja yang pakai database-nya sifatnya MySQL, contohnya ada website yang pakai WordPress, PHP, Drupal gitu ya. MySQL juga awal kali ya, awal kali digunakan sama Facebook, Google dan lain-lain, YouTube, Twitter gitu. Walaupun sekarang mereka udah beralih teknologi, nggak pakai lagi database MySQL, mereka udah pakai database sifatnya objek gitu ya. Karena mereka mau tekanin efisiensi sama kecepatan dari browser aksesnya. Ini contohnya, kalau ada dilihat, kalian akan belajar ini nantinya. PHP admin. Jadi di dalam nanti akan kelihatan tuh database-nya apa aja, tabel-tabelnya apa aja. Nah ini tadi contoh ya. Kita lihat tabel member. Member itu ada ID-nya, ada namanya, ada nama usernya, ada passwordnya, ada user levelnya. Ini satu tabel untuk membership. Nah, model umum di sistem adik-adik sekalian itu ada input, proses, output, dan tujuan kan secara garis umum. Pada saat kita memproses itu ada dua model, apakah dia dapat kendala ataukah data tersebut itu bisa kita kontrol. Gitu. Jadi bisa terlihat di satu sisi modelingnya. Input dan output, misalkan kita dapat goals, aplikasinya udah jalan nih, umpan balik akan masuk di mana? Umpan balik akan masuk di proses pada saat goalsnya udah sampai, namun ada beberapa hal yang kurang, umpan balik akan diproses kembali oleh inputan. Ya, sehingga akan menghasilkan yang sistem yang lebih handal. Nah, kita akan lihat beberapa klasifikasinya. Ada yang sistem alamiah dan tertutup, natural sistem dan sistem buatan manusia. Ada yang closed dengan open system. Ini yang sistem tertutup dan terbuka. Ya, untuk klasifikasi ada dua ya, alamiah, buatan, tertutup, terbuka. Sampel tadi kita udah lihat. Kalau sistem itu lebih ke arah spesifik programming. Saya bikin aplikasi Siaka itu adalah cause. Saya bikin aplikasi kayak Gojek dan lain-lain itu adalah open system karena kita yang mengikuti alur dari aplikasinya. Apa namanya Instagram, Twitter, Facebook, semua itu masuk di open system. Kecuali kita bikin sistem tertutup, contohnya adalah spesifik programming, ranahnya ke pemodelan yang digunakan secara tertutup ataupun spesifik ke satu instansi itu disebut dengan sistem tertutup. Nah, komponen sistem secara garis besar, input, model output, teknologi, database, layer yang paling atas itu adalah memikirkan apa aja sih inputan datanya. Bagaimana kita model datanya sampai keluar output datanya. Layer yang dibawa ketika kita membuat sebuah sistem informasi, ya mikirin teknologi yang kepake. Gitu. Kita mikirin database-nya. Terus mikirin gimana sih cara ngontrolnya. Gitu ya. Misalkan, saya mau bikin tadi sistem informasi akademik. Inputannya berarti ada data mahasiswa, data dosen, data mata kuliah, dan seterusnya. Modelnya saya bikin relasi. Gitu. Outputnya saya bisa tarik data absen, saya bisa tarik data mahasiswa yang berprestasi, dan seterusnya. Teknologi yang saya pakai misalkan web, database yang saya gunakan misalkan MySQL, kontrol yang saya pakai misalkan adalah mereka aksesnya via web, mereka tinggal login melalui username dan password misalkan. Nah, ada juga model untuk di sisi blocking ya. Jadi kalau kita merumuskan apa namanya sistem informasi ya, kita harus memikirkan juga model itu terkait dengan prosedur gitu ya. Jadi kalau kita lihat tadi ini model, bingung bagaimana merumuskan model, teman-teman atau adik-adik sekalian bisa memikirkan, tahu apa prosedurnya, logika yang ketarik gimana, sampai dengan model matematikanya. Makanya penting itu belajar algoritma gitu ya. Saya dulu kalau kuliah sama seperti kalian, kalau nggak paham algoritmanya, saya pasti bakal bertanya terus. Jadi mulai dari bagaimana algoritma pencarian data, penyimpanan data, fungsi if, fungsi seleksi, fungsi perulangan, itu saya bakal tanyain sampai saya paham. Karena disitulah model matematik ketika kalian merumuskan sebuah aplikasi. Itu ya. Jadi
kalian pasti akan ngebuat, oh begini modelnya untuk mempersingkat prosedur yang terlalu lama. Gitu. Jadi memikirkan model ada 3 komponen ini. Ya. Nah, teknologi kita memikirkan 4. Apa saja itu? Kita harus tahu menerima inputnya dalam bentuk apa. Gitu. Jalankan modelnya seperti apa, simpan dan akses datanya bagaimana. Ya. Misalkan akses data dosen itu berbeda dengan akses data mahasiswa. Gitu. Kemudian teknologi kita memikirkan juga dengan hasil ataupun output yang akan dikeluarkan gitu dari sisi teknologi bloknya gitu ya. Jadi hal-hal tersebut diperhatikan di dalam manajemen sistem informasi. Nah, sedangkan di sisi input apa aja yang dipikirin? Cukup 2 saja. Kalian cukup berpikir metode penginputannya sampai dengan media inputnya apa. Apakah pakai scanner, apakah pakai keyboard, apakah pakai mouse, itu yang dipikirkan untuk input blocknya. Contoh kayak kita lihat aplikasi yang ada di Alfamart gitu ya. Media inputnya apa aja? Ada scanner. Kalau kita kasih barang kan mereka akan scan tuh barcode barang belanjaan kita gitu. Kemudian mereka menginput di mana lagi? Di keyboard. Gitu. Mereka nginput apa namanya? Jumlah pembayaran misalkan. Apakah butuh mouse? Tidak perlu. Nah, karena mereka hanya proses perhitungan biasa saja, nggak perlu ada proses untuk mengklik-klik. Mereka bisa bermain di keyboard melalui tab. Output. Nah, kita memikirkan cukup hanya ada 2. Apa aja sih dokumen yang mau dikeluarin gitu. Output dokumen yang mau kita keluarkan sampai dengan informasi yang berkualitas. Output itu bisa jadi tergantung kebutuhan si user ya. Misalkan saya mau tahu nih jumlah mata kuliah yang ada jalan di semester ini. Nah, berarti dokumen outputnya saya akan bikin tuh counter atau perhitungan jumlah mata kuliah. Kemudian jurusan jawab butun. Berapa banyak mahasiswa yang berprestasi dengan IPK di atas dari 3,5 misalkan. Berarti sistemmu harus bisa mencari siapa aja mahasiswa yang 3,5 ke atas IPK-nya, kemudian di counter atau dihitung. Nah, inilah yang disebut dengan beberapa data output tergantung dari goals yang diinginkan si customer itu kayak gimana agar dapat informasi yang berkualitas. Kemudian kendali ataupun blok gitu ya. Kalau di sisi kontrol, kalian cukup memikirkan bagaimana operasional sistemnya akan berjalan dan bagaimana kita mencegah supaya tidak ada kesalahan ataupun servernya gagal, aplikasinya tiba-tiba force close, itu yang kita pikirkan. Kalau kalian perhatikan gitu ya, beberapa aplikasi yang bug misalkan, itu pun juga dia akan kasih tahu kita bugnya apa dan seterusnya, itu bisa kelihatan. Contoh Windows nih, Microsoft ya. Microsoft ini misalkan kita pakai Windows yang Windows 10. Pada saat ini blue screen kita punya laptop sekarang, itu dia akan beritahu kita kode errornya apa. Nah, itu bisa kita cari googling di internet, kita bisa tahu solusi apa yang bisa kita kasih. Kemudian database block. Kalau di database cukup memikirkan di bagian hardware apakah supporting, datanya bagaimana, dan softwarenya. Bungkusan keseluruhannya inilah yang kita pikirkan dalam sisi database. Nah, jadi secara garis besar perangkat sistem informasi ini dia terdiri, contoh ya, ada hardware, contohnya komputernya, printernya, jaringannya pakai apa, softwarenya, operasi sistemnya pakai apa, aplikasi, utility-nya, bahasa pemrogramannya, brainware-nya pakai apa, clerical personnel-nya, level manager-nya, staff manajemennya, data sampai dengan prosedurnya gitu. Data ya bisa kita lihat yang diolah itu ada notanya, kwitansinya. Prosedur itu yang jalan apa? Misalkan manual book, prosedur sistem pengendalian intern, SOP penerimaan tamu, itu semua masuk di bagian prosedur. Gitu ya. Jadi bisa dilihat pemecahan-pecahannya ada hardware, software, brainware, data, dan prosedur. Ini secara garis besar adalah komponen yang menyusun dari perangkat sistem informasinya. Gitu. Nah, ada istilah human error. Kalau human error ini kembali berarti kesalahan yang dibuat sama manusianya. Kenapa bisa? Human error terjadi itu ketika ada satu model pengukuran data yang tidak tepat. Misalkan disuruh inputnya adalah angka tapi dia isinya huruf gitu ya.
common error. Atau operatornya dia tidak ngikutin prosedur pengolahan benar. Misalkan dia disuruh simpan dulu datanya, ini dia malah pencet langsung print misalkan. Kehilangan data karena operatornya tidak menjalankan sistem dengan benar, dia nggak simpan dulu filenya, akibatnya datanya nggak bisa dicari. Pemeriksaan dan pencatatan yang salah, kemudian dokumen yang digunakan salah, misalkan kita mau pakai data mata kuliah tapi data yang diinput itu di dalam adalah data ruangan misalkan. Kesalahan prosedur pengolahannya sampai dengan kesalahan-kesalahan yang sifatnya dilakukan dengan sengaja gitu ya. Kembali di itu semua yang kita sebut dengan modeling human error. Nah, sumber daya untuk pengolahan sistem informasi ada man, ada money, ada material, ada mesin, metodenya, informasinya ya. Ada 5M dan 1I. Jadi ada manusia, uang, bahan baku, mesin, metode yang digunakan termasuk data. Ini ketika kita bahas informasi manajemen, manajer apalagi struktural, di dalam struktural, dia akan mengelola data-data berikut. Nah, mengelola informasi biasanya sih lebih dominan dikerjakan sama si manajer. Jadi sistemnya udah ada, manajer akan menggenerate report yang bisa disampaikan di hadapan pimpinan. Jadi mereka mengelola sumber daya fisik dengan konseptual sumber daya. Kalau di sisi sumber daya fisik, manajer ini memastikan bahwa data mentah ini dia sudah terkumpul dan enak untuk diproses. Manajer ini memastikan orangnya layak dalam organisasi ataupun penerima informasi. Manajer ini juga layak, dia bisa memberikan informasi bahwa ini datanya nggak cocok, kita ganti datanya dengan data yang lebih terbaru misalkan. Tujuan manajemen informasi sebenarnya adalah kita mau memperoleh informasi. Yang kedua adalah kalian bisa dapat informasi ini dengan efektif dan efisien. Dan yang ketiga adalah kalian buang gitu informasi yang tidak tepat ataupun nggak dibutuhin. Gunanya apa kita buang data tersebut? Untuk menghemat penyimpanan data, gitu ya. Yang tadinya makainya penyimpanan 1 giga, kita efisiensikan database-nya sehingga ada beberapa data yang tidak perlu digunakan. Misalkan kita bisa menghemat, bisa jadi per aplikasinya cuma 100 mega. Yang tadinya 1 giga, jadinya cuma 100 mega. Lumayan tuh, ada sekitar 900-an lebih megabyte penyimpanan yang bisa kita simpan. Nah, ini ada hal yang yang mesti kalian perhatikan dalam manajemen informasi. Ini pertama, apakah kompleksitas kegiatan bisnisnya ini dia meningkat dari satu waktu ke waktu gitu. Contoh apa aja tuh yang mempengaruhi kompleksitas kegiatan bisnis? Pertama, ada pengaruh ekonomi internasional. Misalkan saya bikin aplikasi untuk trading, ya, forex dan macam-macamnya, ataupun bursa saham. Aplikasinya menghitung dengan baik, namun ada kompleksitas kegiatan bisnis, misalkan pengaruh ekonomi internasional. Kita bisa ambil contoh sampel yang kelihatan itu adalah kayak COVID gitu. Kemarin ada pengumuman untuk COVID di Jakarta, tiba-tiba saham jatuh semua. Itu ya. Dua adalah persaingan dunia, kompleksitas teknologi yang digunakan, batas waktu yang singkat sampai dengan kendala-kendala sosial. Dan kita bisa lihat juga manajemen informasinya akan lebih baik karena kemampuan komputer ini akan semakin baik gitu. Pengguna komputer itu ada di sisi 3 level ya, manajerial, non manajerial, dan orang-orang ataupun organisasi dalam lingkup perusahaan. Ini semua masuk di sisi pengguna komputernya kita, gitu ya. Di fungsi manajemen, kalau kalian baca bukunya Henry Fayol tahun 1914, dia yang udah kakak share, di dalam itu udah ada 5 sebenarnya. Ada planning, ada organizing, actuating, staffing, dengan controlling. Di manajemen ini ada 5 hal. Planning, organize, actuating, staff, dan bagaimana kita mengkontrol. Sampai di sini ada sekalian, kita udah kelar untuk di klasifikasi manajemen informasi. Ini hadiah yang akan kalian bawa, kerjakan ya. Silakan analisis sistem informasi sebelumnya yang udah kalian kerjakan. Ranahnya ke bagian hardware. Kalian sebutin ya, hardware-nya apa aja, software yang digunakan apa aja. Oh ya, thank you. Langsung bertanya ya, Talia. Kak, ini hadiahnya langsung dilanjut tugas kemarin. Nah,
kalian bisa apa namanya ini, silahkan dilanjut dari aplikasi yang kemarin yang udah kalian analisis, ataukah mau ambil aplikasi baru lagi, oke, nggak ada masalah. Intinya adalah saya minta kalian bisa memetakan, misalkan hardware nih, saya bikin aplikasi kasir. Hardware-nya di aplikasi kasir apa aja? Ada komputernya, ada PC-nya, ada layarnya, ada keyboardnya, ada mouse-nya, ada scannernya misalkan, ada mesin cetaknya atau printernya, itu hardware. Software-nya apa aja dan seterusnya. Itu kalian kerjakan di Word, kalian apa namanya upload di Google Drive, kemudian filenya yang kalian buatkan link, ya, bukan foldernya, gitu ya. Filenya yang kalian buatkan link, kemudian kalian upload atau submit ke dalam Classroom. Itu sudah ada linknya ya, link pengumpulan hadiah untuk pertemuan keempat hari ini. Nah, contohnya kayak gini tadi ya. Ini contoh-contohnya tadi. Ya, dibuat aja kayak gini. Nah, kemudian minggu depan kita kuis. Model kuisnya kita itu simple sekali. Kalian akan menjawab multiple choice dan ada batas waktu yang akan saya berikan. Kurang lebih mungkin 45 menit. Ya, 45 menit kalian menjawab. Soalnya pilihan ganda, jadi kalian tinggal klik-klik saja jawabannya apa. Silakan open book, silakan buka bukunya, silakan buka catatannya, silakan download materinya dan pelajari. Baru kalian jawab boleh, tapi kakak kasih batas waktu itu 45 menit. Kakak larang untuk open book, open materi. Kenapa? Saya mau lihat kalian bagaimana juga analisismu ketika mencari bahan bacaan dan seterusnya. Jadi nggak ada close book ya dan lain-lain ya. Tapi saya harap kalian belajar supaya tahu positioningnya ketika dapat satu soal seperti ini, udah tahu nih di mana bahan bacaan yang mesti kalian baca. Sampai di sini ada pertanyaan ada sekalian mengenai sistem informasi manajemen kita kelas hari ini? Gimana? Ada pertanyaan? Anyone? Atau sudah cukup jelas untuk uh, hari ini mulai dari kuisnya sampai dengan hadiah yang dikerjakan untuk di classroom? Ada pertanyaan? Anyone? Ada? Silakan di-unmute aja kalau ada yang mau bertanya ataupun bisa di-chat. Aman ya? Oke. Kak. Iya, apa tuh? Iya, Cynthia, silakan. Kalau brandware apa lagi ya, Kak? Oke, bagaimana lagi? Brandware itu orangnya, gitu. Misalkan tadi ini nih, siapa aja sih yang bakalan pakai sistemnya? Itu brandware. Misalkan apotek, siapa aja yang pakai? Ada apotekernya, ada kasirnya, ada apanya gitu, dan seterusnya. Itu contohnya brandware. Gitu. Oh, yang memakainya saya gitu, Kak? Iya, betul. Tapi jangan berpikir satu sistem yang sederhana sekali ya. Bikinlah analisis lah sistem yang agak kompleks. Misalkan rumah sakit nih, sistem informasi rumah sakit, SIRS. Rumah sakit itu apa aja? Ada dokternya, ada apotiknya, ada susternya, dan seterusnya. Gitu. Itu yang akan menggunakan aplikasi misalkan. Contoh ya, itu sisi brainware. Ada lagi, adik-adik? Oke, makasih, Kak. Sama-sama, Cynthia. Ada lagi yang lain, teman-teman? Adik-adik? Maksudnya itu yang bikin sistem informasi yang lalu, berarti kita yang kita sudah buat pas waktu minggu lalu itu, Kak, atau yang sudah di internet? Oke, thank you Cindy. Jawabannya sama tadi kakak sampaikan. Kalian bisa lanjutkan dari aplikasi yang sudah ada sebelumnya, ataukah kalian mau menganalisis lagi sistem yang baru? No problem. Intinya kalian bisa memetakan hardware, software, firmware, data, dan prosedurnya. Gitu. Ya, ini. Oke, Kak, makasih. Sama-sama Cindy. Ada lagi? Ada? Kak, kalau nanti kita mau analisis kafe, bikin kayak aplikasi untuk kafe, jadi tuh hardware-nya, software-nya, semuanya tuh kayak customer yang jaga di kasir. Ya, betul. Iya. Kayak misalkan gini, kalian mau bikin aplikasi kayak tadi ya, Pak, kita nanyain untuk kafe. Kafe ini mulai dari pemesanannya, berarti
ada aplikasi untuk di user. User input pemesanan lewat mana? Misalkan dia input pesanan lewat tablet gitu. Terus di kasir, dia dapat pesanan sampai informasinya dalam bentuk apa? Misalkan layar komputer. Kemudian dia cetak struk pakai apa? Ya pakai printer. Nah, itu dipikirin dalam bentuk hardware kan. Nah, sisanya dipikirin lagi. Siapa yang pakai tuh? Ada kasir, ada kokinya, misalkan dia lihat pesanan yang akan dia olah di dapur, dan seterusnya lah. Nah, intinya saya mau lihat adik-adik bisa memetakan hardware, software, bandware, data, dan prosedur. Iya, Kak. Makasih. Sama-sama, Pak kita. Anyone ada lagi? Guys? Anyone? Any question? Atau udah cukup jelas? Saya rasa udah cukup jelas ya. Kalau ada pun yang mau ditanyakan, boleh di WA grup kita ada ya. Jadi bisa nanya di situ biar kalau bertanya bisa saya jawab di situ dan teman-teman bisa lihat juga. Bisa jadi pertanyaan kalian nanti ada yang sama. Jangan mijapri nah. Langsung saja di grup. Ada lagi? Kalau sudah nggak ada, kita akhiri saja ya. Ini udah 9:30, 4 menit lagi. 3, 2, 1, action. Oke. Waktu habis. Udah semua, thank you. Hari ini kita cukupkan untuk informasi manajemen kita. Kita ketemu minggu depan di jam yang sama dan kita akan kuis. Silakan belajar. Thank you semuanya. Tetap sehat, jaga kesehatan. Jangan mikir joka kalau bukan di joka yang penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Terima kasih, Kak.